Pernah kebayang nggak? Ada sebuah kisah sejarah yang jalan ceritanya tuh udah kayak plot film thriller sinematik. Jadi gini, kita bakal ngebahas sebuah eksperimen ekonomi lokal paling sukses di abad ke-20. Yang anehnya, justru sengaja dikubur dalam-dalam sama kekuatan-kekuatan raksasa dunia. Dan ya, ini bukan fiksi. Ini kejadian nyata yang bakal ngerubah total cara kita ngelihat uang, kekuasaan, dan kebebasan finansial. Yuk, kita mulai. Coba pikirin deh, gimana ceritanya ada sebuah kota kecil yang sukses menghapus pengangguran di tengah krisis global, tapi ceritanya malah dibungkam. Di era kehancuran ekonomi tahun 1930-an, sebenarnya ada satu obat ajaib yang terbukti ampuh banget nyelesain krisis. Tapi, bukannya dirayain dan dicontoh, institusi-institusi paling berkuasa di dunia waktu itu malah kompak buat ngelarang dan matiin ide ini. Pertanyaannya, kenapa solusi yang sebrilian ini justru dianggap sebagai ancaman yang mematikan? Buat paham seberapa besar keajaiban ini, kita harus mundur sebentar ke tahun 1929. Saat itu, dunia lagi babak belur dihajar depresi besar. Nah, fokus kita ada di sebuah kota kecil berpenduduk 4.000 jiwa aja, namanya Wergel, di Austria. Kota ini, sama kayak kota-kota lain di seluruh dunia waktu itu, ngalamin kelumpuhan ekonomi yang benar-benar absolut. Pengangguran ada di mana-mana, pabrik pada tutup, dan jalanan tuh isinya cuma keputusasaan. Tapi, yang bikin kaget tuh ternyata diagnosis dari krisis ini. Masalah utama di Wergel dan di seluruh dunia ternyata bukanlah kekurangan sumber daya alam atau barang. Sama sekali bukan. Barang-barang tuh numpuk di gudang dan orang-orang juga siap kerja. Terus apa masalahnya? Urat nadi ekonominya tersumbat. Uangnya berhenti muter. Orang-orang yang punya uang panik dan milih buat nimbun uang mereka. Ibarat darah yang berhenti ngalir, sirkulasi ekonomi langsung macet total. Terus muncullah sosok visioner bernama Silvio Gesell. Dia ini bawa sebuah analogi organik yang luar biasa, dan jujur aja mungkin kedengaran agak konyol awalnya. Dia mikir gini, kalau kentang aja bisa membusuk dan besi bisa berkarat, kenapa uang sebagai alat tukar nggak punya beban yang sama? Gesell percaya uang itu nggak boleh abadi, dan nggak boleh dibiarin jadi alat buat numpuk kekayaan tanpa akhir. Intinya gini, poin krusial dari ide Gesell adalah konsep yang dia sebut Demurrage, atau bahasa Jermannya waktu itu Schwungeld, uang yang menyusut. Ini adalah sistem di mana uang tuh kena semacam biaya penahanan. Jadi bukannya kamu dapat bunga karena nyimpen uang di bank, nilai uang kamu justru bakal berkurang kalau cuma didiemin. Konsep ini ngasih penalti buat mereka yang suka nimbun uang, sekaligus ngasih reward buat mereka yang cepet-cepet muterin uangnya ke ekonomi nyata. Nah, prakteknya di dunia nyata tuh gimana? Bayangin kamu lagi pegang uang kertas lokal Wergel nih. Biar uang itu tetap sah dan bisa dipakai belanja bulan depan, kamu wajib ke kantor kota, beli perangko seharga 1% dari nilai nominal uang itu, terus perangkonya ditempel di belakang uangnya. Aturan simple ini nyiptain efek psikologis yang gila banget. Otomatis nggak ada satupun orang yang mau nyimpen uang itu lama-lama. Hasilnya,